ini menarik ya. Surat kami ke Irwasum itu bukan permintaan SP3 itu jelas ya kan. Ada 3 poin masalahnya dan kenapa ke Irwasum Mabes Polri? Karena kami itu meminta pada 2 institusi. Dalam hal ini bukan institusi ya, dua unit ya. Satu adalah Mabes sendiri karena di situ ada beberapa pelanggaran yang menurut kami. Kemudian juga di Polda, ya kan. Oleh sebab itu, yang pengaduan awal yang dilakukan oleh TPUA itu kan belum selesai. Yang mana seperti dijelaskan oleh rekan-rekan di sini, ya, yang dijelaskan oleh rekan-rekan di sini bahwa ada aturan karena belum selesai di sana, maka pengaduan itu harus diproses. Faktanya apa? Bahwa pengaduan kita itu dari awal diproses, buktinya ada gelar perkara di Mabes Polri, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah, karena pada waktu dasarnya pemeriksaan waktu itu laboratorium itu dikatakan sah, maka diadakan penghentian penyidikan waktu itu, penyelidikan, bukan penghentian, penyelidikan. Kami keberatan karena sesuai ketentuan yang berlaku yang mana? Bahkan ada pelanggaran Perkap. Tapi yang menarik, kenapa kami mengajukan ke Irwasum dan sebagainya? Karena 3 orang ini, RRT ini pada waktu ke Jogja bersama TPUA sebagai saksi. Yang mana di Undang-Undang Nomor 31 2014, Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, jika ada pengaduan atau laporan lebih dulu, itu harus diselesaikan sampai tuntas, sampai inkrah, baru dilaporkan. Nah, jadi kalau Polda dalam ini penyidik tetap melanjutkan ini, jelas penyidik ada melanggar undang-undang. Kenapa? Karena itu harus dihentikan. Karena peristiwa yang dilaporkan dan diadukan di Mabes Polri itu belum selesai. Nah, itu satu. Kedua lagi, masalah undang-undang tadi yang karena di 79 ayat 4, yang itu pencabutan laporan di KUHP baru. Kemudian di KUHP baru kan jelas ya, ada pencabutan laporan. Ya kan? Sejak dikeluarkan perintah penghentian penyidikan, perintah lo ini, namanya SP3 ya, perintah. Oleh sebab itu semua proses sebelumnya, due process of law sebelumnya, itu batal demi hukum dalam arti sudah tidak bisa digunakan lagi oleh SPDP, ya kan? Karena pada waktu itu ada pencabutan, maka bukan hanya 2 orang, karena yang pencabutan itu kan suratnya, peristiwanya, bukan orang per orang. Jika dengan satu nomor 4 orang itu yang melaporkan itu dengan 4 laporan untuk 8 orang. Jadi jika dicabut, konsekuensinya 6 itu juga harus tercabut demi hukum. Seperti itu. Terus satu hal lagi, tadi Bang Jagir bilang, kenapa kok masih terus kita ngajukan saksi dan ahli? Karena begini, sesuai KUHP yang baru, pasal 361 ayat 1A dinyatakan jika pada waktu disahkan disahkan undang-undang KUHP yang baru, ya kan? Bulan apa itu? Februari ya? 2 Januari. 2 Januari, ya kan? Jika pada waktu disahkan undang-undang itu suatu perkara masih sudah berstatus penyidikan, maka digunakan KUHP yang lama. Memang KUHP yang baru itu hanya sekali, P19. Ini bisa berkali-kali. Ini masih lama ini. Ya kan? Masih lama. Kemudian banyak hal ya, coba bayangkan 709 surat bukti, ratusan saksi, kemudian ahli puluhan, dikatakan belum lengkap. Kami tidak yakin ini bukan masalah kelengkapan, tapi unsur-unsur dalam pasal-pasal itu yang mungkin dilihat oleh jaksa masih belum bisa dikenakan. Kan itu. Terima kasih. Ya, Ramdan mau nyampaikan sesuatu? Enggak. Mungkin update terserah. Oke. Oke, saya ngupdate dulu sebentar ya. Gini, seperti kawan-kawan ketahui, ada permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi ya, MK. Itu permohonan itu sudah masuk pada perbaikan permohonan
dan nanti kami berharap akan ada pemeriksaan persidangan. Nah, dalam pemeriksaan persidangan itulah nanti akan ada pemerintah, DPR, dan kemudian ada juga mudah-mudahan ahli dan saksi kami nanti bisa diminta dihadirkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa message kami adalah bukan soal RRT saja, tetapi bagaimana pasal-pasal di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE itu tidak digunakan untuk mengkriminalisasi 3 kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis. Kenapa begitu? Karena kebetulan memang yang mengajukan adalah RRT atau TRR ya, Tifa, Roy, dan Rismond, karena pemohon pertamanya Dr. Tifa. Dan mereka bisa dikualifikasikan sebagai 3 klaster tersebut, sebagai aktivis iya, sebagai peneliti iya, sebagai akademisi iya, karena mereka juga mengajar ya, baik pernah maupun masih mengajar. Nah, karena itu kami meminta agar ini betul-betul diperiksa. Coba bayangkan, seperti saya misalnya ngomong di rakyat bersuara, diundang sebagai narasumber, tiba-tiba diadukan, disomasi dan lain sebagainya. Kan menurut saya orang-orang seperti itu justru akan merusak demokrasi kita, karena demokrasi itu adalah kesediaan untuk berbeda pendapat. Jadi kalau Anda tidak mampu dan tidak mau berbeda pendapat, tidak mau berdebat, ya jangan mau berdemokrasi. Tidak boleh menggunakan institusi ini untuk menjerat orang setiap saat. Nah, itulah sebabnya kami maju ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian pasal-pasal itu diinvalidasi, ditumpulkan, dilumpuhkan, agar tidak digunakan lagi untuk menjerat para akademisi, para peneliti dan para aktivis ya, baik itu dalam KUHP yang lama yang masih mungkin dipakai dengan azas lex favorio, kemudian bisa juga KUHP yang baru, dan kemudian juga Undang-Undang ITE. Nah, terakhir saya ingin tambahkan bahwa klien kami RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa itu sudah diperiksa sebagai ahli di Pengadilan Negeri Surakarta di citizen lawsuit, dan itu diterima. Artinya apa? Artinya mereka memang direcognize sebagai ahli, diakui sebagai ahli. Jadi kalau selama ini ada yang kemudian mengunderestimasi bahwa kegiatan mereka kegiatan yang tidak ilmiah dan lain sebagainya, sudah terbantahkan sendirinya dengan mereka diterima sebagai ahli di sidang citizen lawsuit yang intinya adalah membuktikan ijazah Jokowi juga. Dan terakhir adalah tanggal 24 Februari kemarin Dr. Tifa, dan kemudian 1 pekan sebelumnya adalah Roy Suryo dan kemudian juga Rismond Sianipa. Nah, itu update dari kami ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Iya, sebenarnya itu maunya disampaikan Mas Roy sebenarnya. Sayangnya Mas Roy agak berhalangan. Dr. Tifa juga banyak menemukan itu juga sebenarnya. Tapi yang jelas begini, secara umum ya, kalau kita lihat antara satu salinan dan salinan lainnya itu ada beberapa masalah kan. Misalnya gini, ada dugaan bahwa pejabat yang tertera di situ, dekan Fakultas Kehutanan misalnya, tidak lagi menjabat pada masa itu, salah satunya. Yang kedua adalah misalnya tidak ada tanda tangan pada tahap, tidak ada tanggal, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah diundangkan. Jadi paling tidak dalam pasal 73 ayat 4 ya kalau nggak salah, 73 ayat 4 itu memang harus ada tanggalnya. Nah, kalau 2014 tidak ada tanggalnya, kita maklumi barangkali Undang-Undang Administrasi Pemerintahan baru berlaku, karena kalau nggak salah Oktober itu baru berlaku. Tetapi 2019 harusnya ada. Itu 2. Yang ketiga, yang ditemukan Bonatewa misalnya NIP. NIP-nya itu ada yang NIP yang angkanya sedikit, padahal sesungguhnya harusnya sudah pakai NIP yang panjang. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan sebenarnya ada satu hal yang belum saya bisa ungkapkan, itu luar biasa. Mudah-mudahan kalau memang bukan rezeki kita ya, mudah-mudahan kalau memang benar-benar ini ada seorang saksi mahkota yang mau bersaksi tentang apa yang dilakukan soal bukan ijazah tapi skripsi, ya kan? Anda tahu kan? Jadi karena ini kan kita bicara tentang menduga, ya kan? Karena menduga itulah kemudian kita mengatakan belum ada kebenaran absolutnya. Tetapi
Misalnya kita mengatakan dugaan ijazahnya palsu, dugaan bahwa skripsinya itu dibuat bukan skripsi yang bersangkutan. Itu kan sudah menjadi bagian wacana kita, wacana RRT kan. Begitu. Apalagi? Cukup ya? Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan update kalau ada Mas Roy ya dan Dr. Tifa juga bisa mengupdate. Salah satu lagi yang ingin saya tambahkan, yang kicking juga sebenarnya seperti ditemukan oleh Dr. Tifa, spesimen antara spesimen itu banyak sekali, tapi kita bisa membuat 3 besaran spesimen yang berbeda. 3 besaran. Satu dari 3 lembaga yang resmi ya. Satu spesimen yang dikeluarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabespori pada tanggal 22 Mei ketika Brigjen Juhandani melakukan press conference, kita melihat bahwa yang dikeluarkan itu adalah ijazah yang ada garis tengahnya itu ya, yang ada seperti belahan gitu, lipatan. Dan kemudian seperti ada yang sesuatu yang katakanlah melebar gitu ya, bleber gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah spesimen yang dikeluarkan oleh KPU atas permintaan Bonatua. Itu beda, nggak ada lagi yang garis-garis itu semua, beda. Tapi di antara KPU pun ada perbedaan juga, gitu. Kemudian yang ketiga adalah spesimen yang dikeluarkan yang katanya ijazah analognya di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember. Menurut klien kami ya, yang memang punya keahlian seperti Mas Roy misalnya, itu berbeda. Menurut Dr. Tifa juga berbeda. Nah, kalau satu saja berbeda, maka ya tidak justified lagi untuk mengatakan bahwa tidak mungkin semuanya asli. Pasti ada yang palsu atau semuanya palsu. Nah, ini adalah taraf dugaan. Ketika kita melakukan pembelaan seperti ini, kalau ada yang mengadukan dia nggak paham tentang bagaimana tugas advokat, bagaimana kemudian yang kita kritik adalah lembaga bukan perseorangan dan lain sebagainya. Itu saja, makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamdan mungkin dikit. Hah? Cukup. Cukup. Dikit boleh? Ya. Jadi kalau yang kedatangan hari ini ke Polda itu dalam rangka Sebenarnya ada wajib lapor. Ada wajib lapor. Karena mestinya kan wajib lapor kan Kamis, tapi karena berhalangan Kamis jadi Jumat.